Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ekskresi obat dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Izin sebelumnya Bu, perkenalkan, nama saya Farlus Guspen Hafiz dengan NIM 2301119. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Cynthia Oktaviani dengan NIM 2301108. Selanjutnya, ada Diva Leviani dengan NIM 2301112. Selanjutnya, ada Dwi Nuryanti dengan NIM 2301113. Selanjutnya, ada Kailana Juayonika dengan NIM 2301124. Selanjutnya, ada Naila Afifi dengan NIM 2301130. Selanjutnya, ada Raudatul Salsabila dengan NIM 2301135. Dan terakhir, ada Wila Herfaresti dengan NIM 2301145. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan ekskresi obat. Ekskresi merupakan perpindahan obat dari sirkulasi sistematik menuju organ ekskresi, di mana obat yang mengalami ekskresi bertujuan untuk mendetoksifikasi obat, karena seperti yang telah diketahui, obat juga bisa menjadi racun. Ekskresi obat dan metabolit dapat menyebabkan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh menjadi menurun, dan ekskresi tergantung pada sifat fisika kimia seperti bobot molekul, pKa, kelarutan, dan tekanan uap. Baik, selanjutnya adalah jalur-jalur ekskresi obat. Nah, jalur ekskresi obat itu adalah jalur yang digunakan oleh tubuh dalam mengeliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Nah, setelah melakukan metabolisme, obat merupakan produk sisa dan juga yang berbahaya jika dibiarkan terus-menerus berada di dalam tubuh. Oleh karena itu, terjadilah ekskresi atau pembuangan sisa obat melalui sistem ekskresi obat ini. Nah, proses ekskresi obat ini melibatkan organ-organ pada tubuh kita. Nah, berikut adalah organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi obat ini. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi terpenting yang berada di dalam tubuh, karena rata-rata obat itu diekskresikan oleh ginjal melalui urin. Yang kedua ada empedu dan usus. Itu obat yang diekskresikan oleh empedu dan usus itu bakal dikeluarkan berupa feses. Yang ketiga ada kelenjar susu. Ini terdapat biasanya pada ibu hamil, yaitu obat ini akan diekskresikan melalui air susu. Lalu yang keempat itu adalah paru-paru. Obat yang diekskresikan melalui paru-paru akan dikeluarkan berupa nafas. Lalu yang terakhir itu adalah kulit. Nah, obat yang diekskresikan oleh kulit itu akan dikeluarkan melalui keringat dan juga air mata. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang ekskresi obat di ginjal dan mekanismenya. Seperti yang kita ketahui, ginjal merupakan organ ekskresi obat terpenting. Obat yang diekskresi melalui ginjal dapat melalui bentuk utuh maupun bentuk metabolitnya. Proses ekskresi melalui ginjal ini terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama, proses filtrasi glomerulus, yang kedua, sekresi aktif tubular, dan yang ketiga, reabsorpsi pasif tubular. Proses yang pertama yaitu proses filtrasi glomerulus. Filtrasi ini merupakan proses penyaringan darah dari zat sisa metabolisme yang dapat meracuni tubuh. Sedangkan glomerulus ini merupakan jaringan yang dapat melewatkan semua zat yang lebih kecil dari albumin melalui celah antar sel, sehingga semua obat yang tidak terikat dengan protein plasma dapat mengalami filtrasi di glomerulus ini dan lalu masuk ke tubulus. Kemudian, di tahap filtrasi ini akan menghasilkan ultrafiltrat, yaitu plasma minus protein, di mana semua obat bebas akan terfiltrasi, sedangkan obat yang terikat protein tetap di dalam darah. Proses filtrasi glomerulus ini mempunyai karakteristik obat yang dapat melalui prosesnya, yaitu obat yang mempunyai berat molekul lebih dari 500. Pada tahap ini, jumlah obat yang diekskresikan tergantung pada konsentrasi plasma, ikatan obat dengan protein, laju GFR, atau serta aliran darah.
Selanjutnya, laju filtrasi glomerulus ini dapat meningkat karena beberapa hal, yaitu yang pertama karena terjadinya kenaikan tekanan darah dalam kapiler glomerulus. Yang kedua, karena luas permukaan filtrasi pada kondisi glomerulus yang tenang. Dan yang ketiga, karena pada pengurangan protein plasma akibat berkurangnya ikatan protein dengan bahan obat. Proses yang kedua yaitu proses sekresi aktif tubular, di mana proses ini merupakan proses transport aktif ekskresi yang paling cepat melalui ginjal, di mana diperantarai oleh pembawa yang membutuhkan energi. Sistem pembawanya terbatas dan dapat dijenuhkan. Obat yang berikatan dengan protein mempunyai efek yang sangat kecil terhadap waktu eliminasi obat, terutama diekskresi dengan sekresi aktif. Sekresi aktif melalui ginjal ini terdiri dari dua sistem, yaitu asam lemah dan basa lemah. Hal ini dipraktekkan dalam pemberian obat yang lebih dari satu dan akan terjadi kompetisi untuk memperebutkan pembawa, sehingga berakibat pada clearance obat yang satunya menjadi lebih kecil. Contohnya yaitu pada pemberian obat penisilin dan probenecid, di mana penisilin ini bersifat asam lemah, dan sehingga terjadi kompetisi memperebutkan pembawa yang berakibat pada penurunan clearance ginjal penisilin. Dan peristiwa ini digunakan dalam memperpanjang lama kerja dari obat penisilin. Yang ketiga adalah proses reabsorpsi pasif tubular, di mana pada proses ini reabsorpsi obat yang bersifat asam lemah ataupun basa lemah akan dipengaruhi oleh pH urin dan pKa obat, atau yang kita sebut juga dengan tetapan disosiasi asam. Bila pH larutan bersifat asam, maka obat yang bersifat asam lemah akan diserap kembali sehingga tidak diekskresikan. Dan apabila pH larutan bersuasana basa, maka obat asam tadi akan terionisasi sehingga mudah keluar dari tubuh. Begitu pula sebaliknya, jika obat yang bersifat basa lemah, maka akan diserap kembali pada suasana basa. Hal ini dapat dimanfaatkan saat keracunan, yaitu pada pasien yang keracunan obat fenobarbital di mana obat tersebut bersifat asam lemah. Maka, kelebihan obat tersebut yang ada di dalam darah dapat cepat dikeluarkan dengan memberikan natrium karbonat yang bersifat basa, sehingga fenobarbital dapat diekskresikan dengan cepat melalui urin. Obat yang tidak terdisosiasi akan lebih larut dalam lemak dan mempunyai permeabilitas membran yang lebih besar dan lebih mudah diabsorpsi dari tubulus ginjal kembali ke tubuh. Reabsorpsi pasif ini terjadi di sepanjang tubulus. Setelah obat sampai di tubulus, senyawa obat akan mengalami reabsorpsi kembali ke sistemik. Kemudian, ekskresi melalui ginjal akan berkurang jika terdapat gangguan fungsi ginjal. Beda halnya dengan pengurangan fungsi hati yang tidak dapat dihitung. Pengurangan fungsi ginjal ini dapat dihitung berdasarkan pengurangan clearance, kreatin, dan pengurangan dosis obat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu clearance renal dan apa faktor yang mempengaruhinya. Di mana definisi clearance renal didefinisikan sebagai volume cairan tubuh yang mengandung obat, di mana obat tersebut dikeluarkan atau dibersihkan seluruhnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi renal clearance? Faktornya itu ada 9. Yang pertama ada konsentrasi obat dalam plasma, aliran urin, pH urin, sifat fisika kimia obat, distribusi dan sifat pengikatan obat, lalu ada aliran darah ke ginjal, faktor biologis, interaksi obat, dan keadaan penyakit. Yang pertama, konsentrasi obat dalam plasma. Clearance renal obat yang difiltrasi dan tidak terikat pada protein plasma akan sama pada semua konsentrasi obat dalam plasma. Obat yang mengalami filtrasi sekaligus sekresi, clearance renal akan menurun. Obat yang tidak terikat pada protein plasma dan hanya disekresi
melalui filtrasi menunjukkan hubungan linear antara laju ekskresi dan konsentrasi obat dalam plasma. Dalam kasus obat yang diekskresi atau direabsorpsi secara aktif, laju proses meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi plasma sampai pada titik ketika terjadi kejenuhan pembawa. Dengan obat yang disekresi secara aktif, laju ekskresi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi plasma hingga tingkat saturasi. Yang kedua, aliran urin, di mana clearance renal akan menurun jika aliran urin menurun. Yang ketiga, pH urin, di mana clearance renal akan menurun jika pH urin meningkat. Yang keempat, ada sifat fisika kimia obat, di mana faktor fisika kimia penting yang mempengaruhi ekskresi obat melalui ginjal adalah ukuran molekul dan kelarutan lipid. Agen dengan ukuran molekul kecil dapat dengan mudah disaring melalui glomerulus. Senyawa dengan berat di bawah 300 Dalton jika larut dalam air mudah diekskresikan oleh ginjal. Obat dengan berat molekul 300 hingga 500 Dalton dapat diekskresikan melalui urin dan empedu. Molekul berukuran lebih besar dari 500 Dalton diekskresikan melalui urin pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, distribusi dan sifat pengikatan. Obat yang terikat pada protein plasma berperilaku seperti makromolekul, sehingga tidak dapat disaring melalui glomerulus. Hanya obat yang tidak terikat atau bebas yang muncul dalam filtrat glomerulus. Obat yang disekresi secara aktif tidak terlalu berpengaruh oleh pengikatan protein, misalnya penisilin. Fraksi bebas obat tersebut disaring serta disekresi secara aktif dan disosiasi kompleks obat protein terjadi dengan cepat. Yang keenam, aliran darah ke ginjal. Aliran darah ke ginjal penting dalam kasus obat yang diekskresikan hanya melalui filtrasi glomerulus dan obat yang disekresi secara aktif. Dalam kasus terakhir, peningkatan perfusi meningkatkan kontak obat dengan tempat sekretori dan meningkatkan eliminasinya. Clearance ginjal pada kasus seperti ini dikatakan memiliki laju perfusi yang terbatas. Yang ketujuh, ada faktor biologis. Ada beberapa penyebab faktor biologis yang mempengaruhi renal clearance. Yang pertama, ada perbedaan usia, jenis kelamin, spesies, strain, perbedaan susunan genetik, dan ritme sirkadian. Ekresi ginjal sekitar 10% lebih rendah pada wanita dibandingkan pada pria. Fungsi ginjal bayi baru lahir 30 hingga 40% lebih rendah dibandingkan orang dewasa dan mencapai kematangan antara usia 2,5 bulan hingga 5 bulan. 8. Interaksi obat. Setiap interaksi obat yang mengakibatkan perubahan karakteristik pengikatan protein obat, aliran banjir ginjal, sekresi aktif, pH urin, dan pembersihan intrinsik dan diuresis paksa akan mengubah pembersihan obat melalui ginjal. Yang kesembilan, keadaan penyakit atau gangguan ginjal. Disfungsi ginjal sangat mengganggu eliminasi obat-obatan, terutama obat-obatan yang diekskresikan oleh ginjal. Ada beberapa penyebab gagal ginjal, antara lain hipertensi, diabetes mellitus, hipovolemia, pielonefritis, nefrotoksi, dan nefroalergen. Selanjutnya adalah ekskresi melalui ASI atau air susu ibu. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa zat metabolisme obat dari dalam tubuh. Ekskresi melalui ASI ini harus melewati endotelium dari pembuluh darah, lalu masuk ke dalam sel alveoli dan disintesis menjadi ASI. Apa sih itu sel alveoli? Alveoli merupakan suatu kelenjar yang dikelilingi oleh sel pembuluh darah dan berfungsi untuk membawa zat-zat gizi dan mensintesisnya menjadi ASI. Selanjutnya, rute eliminasi ke dalam ASI dipengaruhi oleh pengikatan protein, kelarutan lipid, dan ionisasi obat yang digunakan.
Hampir semua obat diekskresikan melalui ASI sampai batas tertentu, pengecualian heparin dan insulin, yang terlalu besar untuk melewati penghalang biologis ke dalam ASI. Perpindahan obat dari plasma ibu ke ASI terjadi melalui difusi fasi melintasi membran. Nah, waktu yang pas untuk pemberian ASI pada bayi paling baik adalah sesaat sebelum ibu mengkonsumsi obat. Karena pada kondisi itu, konsentrasi obat yang terkandung dalam ASI berada pada kadar paling rendah. Itu tadi adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.